Baik, mahasiswa, kita lanjutkan di contoh soal part 3. Masih sambungan las ya. Nah, ini contoh yang ke-6. Itu ada sambungan antara balok dan kolom WF dengan WF, ukurannya sama kebetulan. Ini tebalnya 9, sayapnya tebalnya 14. Sama, kolomnya juga begitu. Nah, kita akan nyambung model seperti ini. Nah, kita mau mencari A yang pas itu berapa kira-kira. Ini di las sepanjang 20 cm, ini panjang 29 cm. Tinggi balok adalah 386 dari tabel. Kemudian kita lihat syaratnya dulu ya. Karena plat itu tebalnya 14, maka syarat minimumnya adalah 6 mm. Jadi kalau untuk badan, karena badan itu di las kiri kanan, maka untuk A nya kita harus menggunakan ini 0,707. Tapi kalau kita ngeceknya hanya satu sisi, maka harus 1,4. Ini terjadi di sayap ya. Sayap kan atas tarik, bawah tekan nantinya. Makanya kita menggunakan 141. Nah, syaratnya kalau untuk badan itu 4,78, sayapnya adalah 14,88. Ini adalah efektif maksimum. Kemudian apabila tebalnya dibuat sama antara badan dan sayap, misalkan T-nya misalkan 1, maka luas keseluruhan las itu adalah ini. Ini adalah tinggi yang di badan, ini adalah lebar yang di sayap. Dikalikan 2 ya, badannya kan kiri kanan, sayapnya atas bawah. Luasnya semua adalah 98 cm persegi. Bipolar, ini adalah 1/12 BH pangkat 3, ini adalah punya badan. Ini luas kali jarak kuadrat, ini miliknya sayap. Dua-duanya dikalikan 2 karena masing-masing memang 2 kali ya. Kemudian momen tahanan adalah I polar dibagi Y maksimum. Itu ketemu 98,2,59. Nah, akibat PU ya, geser langsung arah vertikal ini, maka PU-nya dibagi dengan luasan las ketemu 306. Akibat momen PU dikalikan E dulu, baru dibagi dengan W. W-nya adalah SX ini 982,59 ketemu 366. Kemudian yang V dan H kita jumlahkan dalam kuadrat, dalam akar ya. Dikuadratkan dalam akar ketemu 477. Sehingga TE yang diperlukan sebetulnya adalah 477 ini dibagi dengan kemampuan las. Ketemunya adalah 0,216. Dibulatkan adalah 0,3. Ya, dia kalau ini 0,3 senti ya ini ya. Jadi ini sebenarnya 3 mili salah ini. Ya, dia masih lebih kecil dari A efektif maksimum badan yang di sini tadi. Ini ya, berjalan ini. Nah, namun karena dibuat las yang sama, maka di las semuanya pakai 6. Nah, 6 ini kalau di sayap sudah pasti memenuhi syarat karena sayapnya tebalnya 14 ya. Jadi dia termasuk A minimum. Tapi di badan sebetulnya kalau kita mengikuti A efektif maksimum, dia harus lebih kecil dari 4,78. Kalau di 6 kan dia sudah lebih besar. Namun dia masih memenuhi syarat karena dia masih lebih kecil dari tebal badan dikurangi 2. Tebal badannya kan 9. Kalau dikurangi 2 kan masih 7. Jadi pasang 6 ini masih oke. Jadi gitu ya. Sambungan yang model begini ini oke. Ini bisa dihitung dengan tebal las ini 6 semua pakai 6. Nah, soal berikutnya nomor 7. Ini adalah sambungan balok dengan balok ya. Baloknya adalah 500 200 914. Disambung sehingga ada plat simpul di badan
dan plat simpulnya di sayap. Nah, untuk bisa menentukan mana yang di badan, mana di sayap, kita bagi dulu momennya ini. Momen di badan adalah I badan dibagi I profil kali MU. MU-nya kan ini. Jadi ketemunya 484,892 kg cm. Sisanya adalah di daun. Jadi MU ini dikurangi ini ketemu nih. 17,3 1.735.108 kg cm. Sekarang kita lihat yang di sayap. Sayap kita menggunakan tebal plat 16. Berarti A minimumnya adalah 6 sesuai dengan tabel teori yang sebelumnya. Maksimumnya adalah 16 dikurangi 2, 14. Efektifnya 12 ya, dengan menggunakan 1,1 karena di sayap ya. Kalau di badan di las 22, maka harus dikalikan 0,707 di sini ya, karena di ini sayap, maka nih. Kemudian gaya tarik di sayap itu adalah momen sayap dibagi jarak antar sayap atas bawah. Jadi ini adalah momen sisa tadi, sayap dibagi dengan D. D itu adalah ini. Nah, jarak sayap ya. Jarak sayap ke sayap. Ketemu 34,982 kg. Kalau A-nya kita misalkan 1, maka TC-nya adalah 0,707. Ya. 0,707. Sehingga L yang diperlukan itu adalah ini ya, TU-nya ini. TU ini dibagi dengan kemampuan las. Ya. Kemampuan las ini dikalikan V 75 dikalikan tebal las. Ya, tebal las. Itu ketemu 22,35 cm. Ini panjangnya yang kita perlukan untuk mengantisipasi TU ini. Nah, kita pasang sekarang, kita rencanakan L sama dengan W plus 2L. Ini L kita pasang ini, W-nya ditambah 2 kali 15. Kita pasang ini. 2 kali 15 itu ini. W-nya ini. Ini rencana kita las di sini. Sehingga panjang yang diperlukan tadi itu kalau dibandingkan dengan yang kita pasang, maka tebal las yang diperlukan kita bandingkan saja ini. Ketemu 0,53 cm. Nah, itu kita bulatkan menjadi 6. Nah, kemudian untuk menghitung kemampuan putus, kita harus mencari mu. Mu itu tergantung dari perbandingan L dengan W ini. Kalau L lebih kecil dari 1,5 W, maka mu-nya adalah 0,75. Nah, sehingga di sini putusnya adalah 0,75 kali 0,75 ya, mu kali V kalikan tebal plat sambung ini dikalikan 12 lebar dikalikan F putus ya. Ketemu 3,9960 kg. Nah, lelehnya adalah kemampuan plat ya 1,6 ini tebalnya kali 12 ini lebarnya dikalikan leleh, tapi ini V-nya 0,9 ketemu 41472 kg. Sehingga yang lebih kecil ini yang menentukan. Kita ambil yang 39960. Ya, sehingga T itu yang harus dipikul oleh las itu adalah 39960. Ya, gitu ya. Nah, sekarang TU sendiri yang bekerja adalah tadi kita sudah hitung 34982, sehingga kalau kemampuannya dia 39960 maka ini sudah oke. Gitu ya, sudah oke. Nah, sekarang yang di badan. Di badan ini tebelnya adalah 9 ya. Tebelnya adalah 9. Tebel platnya adalah 9 mm. Nah, sehingga syaratnya sebetulnya 4 ini, bukan 5 ya. Ini 4. Kalau 9 cm itu adalah 4. Kita pasang 6 mili. Nah, sehingga maksimumnya itu adalah 6. Maksimum adalah 6 di plat simpulnya, tebelnya adalah 6 mili.
maka syarat lasnya maksimum harus tidak boleh penuh, jadi harus dikurangi 2 sehingga 4. Ini adalah persyaratan. Nah, kemudian efektif maksimum ya, karena dia ada sisi kiri dan kanan, maka dia ininya rumusnya 0,707 bukan 1,414 ya. Dikalikan tegangan putus dibagi dengan kemampuan las kali tebal badan, temu 4,78. Kita pasang A nya bukan 5 tapi 4 ya, mengikuti minimumnya ini, sehingga hasil ini adalah salah, ketemu 2,83. Kemudian seperti perhitungan sebelumnya, kita harus mencari garis netralnya ini. Yang untuk ini gampang ya, kita bagi 2, tapi kalau ini harus dihitung. Dengan perumusan ini kita ketemu 3,21. Ketemu 3,21. Nah, sehingga E nya 15, ini B dikurangi 3,1, ini yang ini ketemunya adalah 11,79. Kita rencanakan pasang B nya 150, D nya 400 mili ya. Sehingga kalau kita hitung luas lasnya adalah, tadi karena salah maka ini kita ganti angkanya dengan perumusan ini, maka ketemu 39,62. Inersia polar ini dikalikan T nya, ini dikalikan 2 karena masing-masing memang ada 2 ya. Jadi di badan di sisi kiri kanan ya. Kemudian hasilnya adalah 13.315 cm/4. Nah, P nya adalah sekian, sehingga geser langsung arah vertikal itu tidak menjadi ini, maka naik dia karena ininya berubah, maka dia akan naik jadi 368,44. Nah, kemudian akibat momen, ini akibat geser vertikal ya, langsung vertikal, artinya akibat momen itu adalah P kali E ditambah momen badan yang sisanya tadi, yang ini sini. Nah, di sini ya, momen badan ini 484,892. Nah, sehingga ketemunya, nah ini salah ini yang betul ini. Nah, tapi angka ini benar. Angka ini benar. Nah, kemudian yang V itu, ini adalah untuk menghitung yang H. Ini yang V tadi 58 MU kali X. Ini tadi yang V langsung ya. Ini yang V akibat momen. Ini yang V akibat momen itu 582. Ini V, ini H akibat momen, ketemu 988,84. Nah, kemudian ini nanti ditambah yang ini, V ini dalam kurung dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan dalam akar, nanti ketemunya ini. Ini salah ya, ketemu ini. Nah, kemampuan daripada las adalah 29536. Ini salah juga, harusnya 2952,6. 2952,6 ini ya harusnya. Ya, jadi ketemunya adalah 2214,45. Nah, ini adalah kemampuannya. Yang terjadi adalah 1372. Jadi artinya bahwa F total ini sudah lebih kecil daripada nominalnya, kemampuan las, sehingga dia bisa dikatakan oke. Sekian barangkali yang bisa saya sampaikan, silakan dipelajari untuk part 3 ini, untuk contoh sambungan las. Semoga dapat dimengerti, dan jangan lupa di subscribe.